Yang membuat kamu gak mencapai apa yang Tuhan mau sekarang adalah karena kamu masih menyembah berhalamu. Yes, semua orang punya berhala. Mungkin itu ego kamu sendiri, mungkin itu ambisi kamu sendiri, mungkin itu anything but God. Berhala itu sebenarnya adalah ketika kita itu mengandalkan sesuatu lebih dari kita mengandalkan Tuhan, atau menganggap sesuatu lebih penting dari kita menganggap Tuhan itu penting. Cara lihatnya gampang. Kalau misalnya kita benar-benar cinta sama Tuhan, kalau kita benar-benar takut sama Tuhan, harusnya the only thing, the number one thing that we would like to do in our life, satu-satunya hal yang paling penting, hal yang ingin kita lakukan di hidup kita, harusnya ngikutin kehendak Dia. Nanya terus sama Dia, apa sih Tuhan mau dalam hidup aku mau ngelakuin mau Tuhan. Tapi enggak kan, di hidup kita selalu mikir tentang gimana aku kalau nggak makan nanti, gimana kalau masa depan aku kayak gimana, jodoh aku kayak gimana, aduh, pokoknya kayak stres banget. Dan giliran something bad happen, langsung nomor satu adalah nyalain Tuhan. Kalau kalian ngalamin ini, itu adalah salah satu tanda bahwa kalian sebenarnya punya berhala, menyembah sesuatu lebih dari menyembah Tuhan. Dan kalian gak sendiri, aku pun juga pernah ada di fase itu, titik itu, ketika all I care about is about my life, about gimana cara aku bisa mencapai sesuatu, gimana cara aku bisa aman hidupnya, rasa aman. Tapi ketika kita masih memuja berhala lebih dari memuja Tuhan, maka Tuhan gak akan genapin janjinya. Karena Dia tahu kalau sampai Tuhan kasih keinginan hati kita, tapi hati kita tuh belum fokusnya ke Dia, maka kita pasti gak punya desire hati Dia. Kalau kita masih dengan mengidolakan hal yang di luar Tuhan gitu, dan kita punya keinginan, kita maksa Tuhan untuk menggenapi hal tersebut, menggenapi janjinya saat itu, maka hal tersebut justru akan membahayakan kita. Coba kalian sambil mengevaluasi dari kalian, what is my idol? Apa berhalaku? Apa mungkin itu rasa aman? Apa mungkin itu your looks? Apa itu your brain? Or is it your family? Is it your work? Apa mungkin itu justru pelayananmu? Who knows? Only you knows and God knows. Dan Tuhan mau kamu bereskan itu. Dan Tuhan sebenarnya mau banget berkatin kamu. Tuhan tuh mau banget bikin hidup kamu tuh mencapai mimpi-mimpimu, mencapai mimpi-mimpinya Tuhan untuk hidupmu juga. But it will only happen kalau state of heartmu benar, kalau kondisi hatimu, posisi hatimu benar, fokus ke Dia. Ini bukan berarti Tuhan egois. Tuhan gak egois. Tuhan mau kayak gini supaya kita hidupnya tuh gak kecentok-centok, supaya basically hidup kita tuh gak gini loh. Karena keinginan hati kita tuh menyakiti diri kita sendiri. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman, keinginan gue justru yang ngancurin hati gue sendiri, like that, things like that. And God knows, Tuhan paling tahu hal tersebut. Jadi Dia mau kamu untuk gak menderita gitu loh. Dan satu-satunya cara supaya kamu gak menderita adalah kamu berjalan di jalan Dia. Cara kamu bisa berjalan di jalan Dia adalah kamu tahu nih kira-kira Dia mau yang mana. Dan kamu bisa tahu apa yang Tuhan mau hanya jika kamu meluangkan waktu dengan Dia. Dan kamu hanya bisa meluangkan waktu dengan Dia kalau kamu menganggap Dia penting dan menganggap Dia sebagai prioritas. So sekarang, dimanapun posisi kamu, entah kamu sudah memprioritaskan Tuhan atau belum maksimal, atau ya aku mungkin baca Alkitab, mungkin aku memprioritaskan Tuhan, tapi aku tetap memuja, menyembah sesuatu lebih dari Dia. This is our time to wake up. Ini adalah waktu kita bangkit and live truly, berjalan sesuai dengan kehendak Dia. Nggak yang kayak, ya Kristen adalah bagian dari hidupku, tapi bukan semuanya. Nggak gitu, malah nggak gitu. Semua hal dalam kehidupan kita harus berlandaskan, berprioritaskan Tuhan. Okay? Good night. Or good selamat siang or anything. Okay? Bye-bye. I'm blubbering. I'm tired. But I know ini harus sampai ke kalian. God bless you.